warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul a'izza rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam majelis yang mulia ini, majelis ta'lim al-hidayah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikannya sebagai sarana petunjuk buat kita semua dan ikhwan maupun akhwat yang bisa memanfaatkan dari materi yang kita sampaikan di tempat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan keluarga beliau serta kaum muslimin yang meniti jejak sunnahnya sampai yaumil. Untuk kajian kali ini kita melanjutkan kajian tafsir dari Mukhtasar Ibnu Katsir, yang pada kali ini kita memasuki surat baru dari surat Juz Amma, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Disebutkan bahwasanya Amr ibn al-As dikirim untuk menemui Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah adalah seorang pendusta yang dia mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'dama bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an yuslima Amr. Saat itu dia diutus atau bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum dia masuk Islam. Faqala lahu Musailamah. Musailamah berkata padanya, "Madza unzila ala sahibikum fi hadhihi al-muddah?" Musailamah al-Kadzdzab bertanya pada Amr ibn al-As, apa yang diturunkan kepada temanmu, teman kalian, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini? Wahyu apa yang turun kepada Muhammad? Kata Musailamah, faqala laqad unzila alaihi suratun wajizah. Telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah surat yang sangat pendek dan singkat. Balighatan, dan memiliki makna yang sangat dalam. Baligh itu memiliki makna yang dalam dan sangat syarat dengan makna. Faqala wa ma hi? Apa surat yang turun itu? Qal wal 'asr innal insana lafi khusr ila akhir as-surah. Fa fakara Musailamah hunayyatan. Kemudian Musailamah dia mengaku dirinya jadi nabi dan dia juga ingin menandingi wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala wa qad unzila alayya mithluha. Kata Musailamah si pendusta ini mengatakan, saya juga dapat wahyu yang sama seperti itu.
Faqala lahu Amr bin As bertanya kepadanya, "Wa ma'hu? Wahyu apa yang turun padamu?" Faqal, "Ya Wabr, innama anta udhunani wa sadr, wasairuka hafrun nafr." Thumma qala, "Kaifa tara ya Amr?" Faqala lahu Amr, "Wallahi innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdzib." Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat Al-Asr, Musailamah al-Kadzdzab mengarang surat, membikin surat sendiri. Kemudian dia mengatakan, "Saya juga dapat wahyu yang sama seperti Muhammad dapat wahyu." Kemudian ditanya oleh Amr bin As, saat itu sudah muslim, bertanya, "Apa surat yang turun padamu?" Qala, "Ya Wabr." Kalau tadi wal asr, ini ya Wabr. "Innama anta udhunani wa sadr." Wabr ini hewan. Kemudian dia mengatakan, tidak lain engkau adalah dua telinga dan dada. Maknanya, "Wasairuka hafrun nafr." Dan keseluruhanmu, hafr itu aslinya galian. Hafrun naqr. Thumma qala, "Kaifa tara ya Amr?" Apa menurut pendapatmu? Bagaimana pendapatmu surat yang turun ke saya ini? Bagus enggak? Ya. Musailamah seorang penyair dan juga ahli dalam bahasa Arab. Dia bisa mengarang spontanitas. Dia kan baru dengar tadi surat Al-Asr, dia bikin langsung. Kemudian Amr bin As yang dia belum muslim, dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, innaka la ta'lam anni a'lam." Kamu tahu bahwasanya aku ini tahu. Innaka aw annaka takdzib. Kamu tahu persis bahwasanya saya ini tahu kalau kamu itu pendusta. Ya. Jadi Musailamah al-Kadzdzab tahu bahwa Amr bin As itu enggak akan percaya sama omongan dia. Tapi dia berusaha untuk meyakinkannya. Waqad ra'aitu Abu Bakr al-Khara'iti asnada fi kitabil ma'ruf bimasawi al-akhlaq fil juz' ats-tsani minhu syai'an min hadha aw qariban minhu. Nah, riwayat ini tentang cerita Amr bin As bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab disebutkan juga dalam kitabnya Abu Bakr al-Khara'iti, kitab Masawi al-Akhlaq juz yang kedua. Wal wabr Duwaibah tushbihu al-hir. Wabr itu merupakan binatang yang mirip dengan kucing. Tadi kan al-wabr, ya wabr, ya wabr. Kayak kucing, mirip kucing. Mungkin semacam itu. A'dhamu syai'in bihi udunan wa sadru. Wabr itu hewan yang kupingnya atau telinganya besar, lebar, dan dadanya juga lebar. Wa baqihi latifun damim. Sisa tubuhnya itu hitam dan sedikit. Musailamah al-Kadzdzab ingin membuat dari hewan ini sebuah surat untuk menandingi Al-Qur'an. Namun tentunya tidak akan memiliki makna sama sekali. Seperti surat Al-Fil juga bikin Al-Fil lahu udhunun tawil wa lahu dhailun saghir, katanya. Lahu udhunun tawil wa lahu ainun saghir wa lahu dhailun saghir, katanya. Surat Al-Fil kan ada, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika dibaca enak dan maknanya penuh dengan hikmah dan juga cerita yang terjadi pada saat itu. Ketika dia membuat surat palsu, Al-Fil lahu udhunun tawil, lahu anfun tawil, dia memiliki hidung yang panjang. Gajah dia memiliki hidung yang panjang dan ekor yang pendek dan mata yang sipit. Apa maknanya? Enggak ada maknanya. Itu semua orang tahu kalau gajah seperti itu. Falam yarad dzalika ala abidil awthan. Surat-surat yang dibikin oleh Musailamah al-Kadzdzab enggak laku hatta kepada
para penyembah berhala. Mereka tahu, sekalipun mereka jahiliyah secara akidah, tapi akalnya cerdas-cerdas. Dan Amr bin As mengatakan, kamu tahu kalau saya ini tahu persis bahwa kamu itu pendusta. Jadi nggak mempan untuk Amr bin Al-As. Wa Tabrani an Abdullah ibn Hafiz Abi Madinah qala kana rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhar surat al-'asr ila akhir al-ayat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah ibn Hafiz Abu Madinah, dia berkata, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu dengan temannya berdua, itu mereka tidak akan berpisah sebelum masing-masing membacakan surat Al-Asr. Karena surat Al-Asr ini nasihat tentang pentingnya waktu dan bahwasanya orang Islam atau manusia semuanya akan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Summa yusallim ahaduhum ala al-akhar. Kemudian setelah membacakan surat Al-Asr sebagai nasihat perpisahan, mereka mengucapkan salam baru berpisah. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'atuhum." Seandainya manusia mau merenungi makna surat ini, niscaya sudah cukup bagi mereka sebagai petunjuk dan sebagai tuntunan. Dalam riwayat lain disebutkan, Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma unzila minal Qur'ani illa hadhihi surah." Seandainya tidak diturunkan dari Al-Qur'an kecuali surat Al-Asr saja, lakafathum, niscaya sudah cukup menjadi undang-undang buat manusia. Mereka bisa selamat dengan surat Al-Asr ini. Kita memasuki makna Al-Asr. Al-Asr az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu bani Adam. Asr adalah waktu, masa di mana di waktu itu terjadinya pergerakan manusia, aktivitas mereka, min khairin wa syarr, kegiatan mereka, amal mereka yang baik maupun yang buruk. Wa qala Malik an Zaid bin Aslam huwa al-ashi. Dikatakan al-asr maknanya juga di samping makna waktu secara umum, al-asr juga maknanya adalah waktu sore, al-ashi. Wal masyhurul awal, dan yang masyhur dari tafsir al-asr maksudnya adalah waktu secara umum, bukan hanya waktu asar. Fa aqsama Allah Ta'ala bihadzal waqt 'ala anna al-insan la fi khusr. Allah bersumpah wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana la fi khusr, sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Ayat khasaratin wa halak, mereka rugi dan binasa. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua manusia itu binasa, semua manusia celaka dan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu digandengkan antara iman dengan amal saleh. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu adalah merupakan i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu enggak cukup dalam hati saja, tidak seperti keyakinan batiniyah atau keyakinan orang-orang yang mengatakan iman itu yang ada di dalam hati. Selain itu enggak ada sangkut pautnya dengan iman. Salat itu enggak ada sangkut pautnya dengan iman. Puasa juga demikian, haji juga demikian. Pokoknya yang penting hatinya percaya. Kalau di kita ada istilah eling, ya. Yang penting ingat pada Allah. Yang penting ingat, iman itu di hati. Adapun orang itu berzina, orang itu melakukan kemaksiatan, ataupun dia melakukan ketaatan, itu nggak ada urusannya. Ini keliru akidah ya, keliru dalam masalah iman. Iman itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah pertama keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan. Wa qaulun bil lisan, dinyatakan. Abu Talib hatinya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah benar, bahwa Islam itu adalah agama paling baik, namun dia tidak mau mengucapkan, tidak ada faedahnya, dia masuk neraka. Iya.
dia masuk neraka. Makanya Rasulullah meminta, ya ammi qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju biha laka indallah. Kalau engkau bisa mengatakannya wahai pamanku, aku bisa bela engkau di hadapan Allah. Tapi ternyata dia tidak mau mengucapkannya. Dikatakan laulal malamat, seandainya tidak takut dicela. Jadi Abu Thalib itu hatinya iman, tapi dia takut dicela, dicemooh sama Abu Jahal dan saudara-saudaranya, dianggap meninggalkan agama nenek moyang, padahal hatinya beriman. Dan dia masuk neraka. Dan juga tidak cukup hanya dengan ucapan lisan. Kenapa? Karena iman itu harus dibuktikan dalam aplikasi kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari. Tandanya iman apa? Dia melakukan sholat. Tandanya iman apa? Seorang wanita menutup auratnya. Tandanya iman apa lagi? Berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang lain dan seterusnya. Itu semua adalah bukti keimanan. Makanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu akan berkurang ketika orang itu melakukan kemaksiatan. Jadi kalau orang sedang rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin belajar din atau syar'i, ulum syar'iyah, rajin mendekatkan diri pada Allah, berarti tanda bahwa imannya sedang naik. Tanda bahwa imannya sedang tinggi. Antum ketika di bulan suci Ramadan merasakan bagaimana ringannya ibadah. Baca Quran bisa 1 juz lebih setiap malamnya. Puasa, sedekah, ringan tangan ini untuk melakukan ibadah, kaki juga melangkah ke masjid dengan mudah. Kenapa? Karena imannya sedang naik. Tapi kadang-kadang subhanallah, udah dengar azan aja masih malas-malasan. Ya, ngelihat orang kesusahan aja malas menolongnya. Ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang, apalagi sampai dia melakukan kemaksiatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia melakukan zina, dia sedang kondisi beriman. 0, 0. Dia tidak kafir, tapi imannya udah down sekali, di bawah 1. Demikian juga seorang pencuri, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika lagi nyuri barang, dia itu beriman. Dia mengatakan Allah itu enggak lihat, Allah enggak tahu, malaikat enggak lihat, malaikat enggak tahu. Seolah-olah dia enggak ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak kafir, tapi imannya sedang down atau sedang lemah dan turun. Siapa mereka yang tidak merugi dari manusia? Alladzina amanu, yang beriman. Wa amilus shalihat, yang kedua mereka yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan mereka saling menasihati dalam melakukan ketaatan dan kebenaran. Menasihati untuk melakukan ketaatan dan menasihati untuk meninggalkan muharramat yang diharamkan dan kemaksiatan. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati untuk melakukan kesabaran, baik kesabaran alal masaib wal aqdar, sabaran untuk menghadapi cobaan musibah maupun takdir-takdir yang mu'limah. Wa adza man yu'dhi mimman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan sabar terhadap orang-orang yang mungkin menyakitinya, karena orang ketika amar ma'ruf nahi munkar itu pasti akan banyak musuh. Mungkin kalau menyuruh kebaikan enggak terlalu dimusuhi. Ayo sholat, ayo beribadah kepada Allah, ayo puasa, ayo ngaji. Mungkin enggak dimusuhi. Paling ya dicuekin, ya kan? Atau paling dicibir, kamu sok alim, sok mutawwa dan seterusnya. Tapi kalau sudah mencegah kemungkaran, ini yang berat. Nahi mungkar yang berat. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan ahlul ma'asi, tukang maksiat, gembong, preman, geremo, ya kan, bandar judi. Mereka akan terusik bisnisnya, kesenangannya akan terusik. Mereka akan melakukan segala cara untuk menghalangi nahi mungkar kita. Kalau amar ma'ruf gampang, ringan, tapi nahi mungkar yang berat. Ya. Seperti di kita forum pembela Islam atau front pembela Islam, mereka melakukan nahi mungkar, tapi kadang-kadang berlebihan. Dari satu sisi mereka mungkin buat cambuk bagi para pelaku kemaksiatan, tapi sisi lain mereka tidak mengikuti manhaj yang benar. Ya.
Jadi mereka ketika nahi mungkar itu ada kaidahnya, ada dawabitnya, di mana kemungkaran itu ketika dicegah tidak muncul yang lebih besar. Ada fiqhu inkar mungkar, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab yang sangat bagus dan pernah saya singgung di majelis ini, bahwasanya salah satu syaratnya kemungkaran dicegah itu tidak muncul dari kemungkaran itu kemungkaran yang lebih besar. Kalau seseorang lagi mabuk, kemudian kita larang mabuk, terus dia membunuh orang, itu lebih baik biarkan dia mabuk. Mabuk dia sendiri yang teler. Tapi kalau sampai dia membunuh orang, memakan korban lain, nah itu seperti itu. Jadi ingkar mungkar itu ada fikihnya, ada caranya, tidak sembarangan, tidak hantam kromo kata orang Jawa. Semuanya dihancurin, semuanya dilibas, enggak. Ada hak-hak orang di sana yang tidak ikut-ikutan, jangan dihancurin. Kalau tempat minum-minuman keras, diskotik, kalau memang dia berhak silahkan, tapi itu pun harus ada kriterianya. Dan yang paling berhak adalah waliul amr, para pemimpin, Pemda, gubernur, wali kota, ya, mereka yang berhak. Bisa kerjasama dengan mereka, minta izin ke mereka, mereka yang punya tempat, mereka yang punya wewenang, dia yang mengeksekusi nggak apa-apa. Front Pembela Islam sebagai eksekutor di lapangan, tapi dapat izin dulu dari pemerintah yang bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kekacauan. Kalau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, akhirnya yang terjadi aja apa? Perang di antara mereka. Bukannya kemaslahatan yang terjadi, bukannya tempat maksiatnya berhenti atau ditutup, yang terjadi apa? Malah dibangun yang lebih gede lagi. Kenapa? Karena pemerintahnya nggak melarang. Memang serba salah kadang-kadang, dibiarkan pemerintah diem, nggak dibiarkan di depan mata. Oleh karena itu harus ada fikihnya, harus dipelajari bagaimana ulama dulu mengingkari kemungkaran. Apakah dengan cara seperti itu? Bahkan kadang-kadang menjelekkan citra Islam. Oh, Islam kayak gitu, arogan, Islam jelek, Islam menghancurkan milik orang dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau dilakukan dengan sembrono dan sembarangan. Ya, jadi orang hidup itu, manusia secara umum itu akan merugi kecuali mereka yang beriman, kemudian beramal saleh dan saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan nasihat-menasihati untuk saling bersabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ketaatan dan dalam menghadapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian tafsir singkat dari surat Al-Asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia, termasuk orang-orang yang tidak merugi, namun orang-orang yang beruntung karena beriman, beramal saleh dan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad